Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap yang kita hadapi, selalu ada pelajaran-pelajaran kehidupan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dalam setiap perkara yang kita jalani, tidak pernah absen namanya hikmat dari sebuah kejadian. Pertanyaannya adalah, apakah kita biarkan hikmat dan marifat dari sebuah kejadian itu terlewatkan begitu saja oleh kedukaan yang dalam, oleh persoalan yang dalam, atau kita berdiam diri memaknainya di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ada banyak tokoh di dalam Alkitab. Setiap kejadian begitu banyak makna yang Tuhan ajarkan dalam hidup mereka. Baik itu Ayub, baik itu Nuh, Abram, dan Daud, serta yang lainnya. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai dengan 37. Saya ulangi, 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat berbicara tentang Daniel, kita berkata, wah, tentang gua singa. Ketika bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego, kita mendengar pernyataan iman yang luar biasa waktu dimasukkan ke dapur perapian. Mereka berkata, hendaklah Tuanku Raja tahu, kalau Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian itu, kami pun tidak akan menyembah Tuhan Raja. Saudaraku, iman-iman yang sedemikian meletup di dalam sejarah, pernyataan-pernyataan iman yang diletuskan di dalam tiap dekade pahlawan-pahlawan iman, menjadi letusan iman yang kita masih bisa cium wangi asapnya. Kita masih bisa mengikuti jejak-jejak langkah dan menapaki jalan yang ditempuh oleh pahlawan iman itu. Saudara, kalau kita lihat bagaimana letusan pernyataan iman dari perkataan yang dilontarkan di hadapan seorang raja dari seorang remaja. Saudara, dengar baik-baik, pernyataan di hadapan raja oleh seorang remaja, bukan seorang terpelajar yang tinggi, yang hebat, pendidikan tinggi, luar biasa, enggak. Daud masih remaja. Tapi anak remaja ini di hadapan raja menyatakan sesuatu keberanian yang luar biasa. Di bagian 1 Samuel pasal 17 ayat 34. Kita tahu bagian ini dimulai dengan latar belakang, yaitu Daud dibawa dari pertempuran, medan pertempuran. Di medan pertempuran itu Daud tampil berkata, aku berani lawan Goliat. Semua tentara kaget. Semua tentara Israel terkejut. Karena Goliat yang dihadapi punya penampilan yang begitu tinggi besar,
dengan pengalaman perang yang ada dan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tentara Israel kalau mendengar seruan dia untuk menantang perang, bersembunyi dalam kemah. Semua tidak berani keluar. Setiap kali Goliat keluar, bangsa dan tentara Israel direndahkan, diejek-ejek. Lalu tiba-tiba muncullah seorang anak remaja yang mengantar makanan ke saudara-saudaranya. Dan dia mendengar bagaimana ejekan, hinaan terhadap nama Tuhan. Sang remaja ini berkata, siapakah dia yang begitu berani mengejek dan menghinakan nama Allah dan merendahkan umat Allah? Kakak-kakaknya berkata, udah diam, gak usah urusin itu. Bagianmu antar makanan, taruh makananmu, pulang kembali ke rumah papa. Tapi sang remaja ini tertantang imannya. Dia berkata, tidak bisa. Saya akan maju melawannya. Karena nama Allah telah direndahkan. Sudah terdengarlah pernyataan sang remaja ini di seluruh perkemahan. Dan para tentara tahu pernyataannya. Ada sebuah harapan. Ada sebuah solusi. Tetapi betapa terkejutnya bangsa Israel. Solusi itu tidak sebanding. Bagi mereka secara kasat mata, ini masih remaja kecil yang mungkin cari sensasi. Yang mungkin cari popularitas. Yang bisa jadi karena ingin viral namanya. Karena yang dilawan itu seorang yang udah pengalaman dan begitu gagah perkasa. Tetapi tetap Raja Saul memanggil dia. Sang remaja ini bernama Daud. Dipanggillah Daud di hadapan Saul. Dan berkatalah Saul kepadanya, apa modalmu untuk lawan Goliat? Bahasa kerennya itu, lu bisa apa kecil-kecil begini? Ini anak kencur nih. Masih bau bawang nih. Apa modalmu untuk bisa lawan Goliat? Oh, kita mungkin berpikir mungkin dia punya kungfu, punya keahlian atau apa kehebatannya. Saudara, mengejutkan. Jawaban Daud ketika ditanya sedemikian. Itulah yang tadi kita baca. Ayat yang kita baca tadi. Saudara, ketika ditanya, karena Saul lihat, waktu dia memakai baju perang, kasihkan baju perang. Berat, kebesaran, gak bisa pakai. Nah, itu namanya pakaian kebesaran, saudara. Berat, saudara. Dikasihkan pedang, gak kuat dia pegang pedangnya Saul. Saul bingung, kamu mau gimana lawannya? Gak ada topang perlindungan, perisai perlindungan, gak ada pedang, gak ada ketopong, gak ada. Gimana mau melawan? Lalu Daud berkata, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Kambing domba punya ayahnya. Ayah Daud bernama Isai. Lalu Daud bercerita, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Domba-domba yang Daud gembalakan, datang singa menerkam atau beruang, saudara. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara berimajinasi saat ini, saudara dengar firman Tuhan ini, berimajinasi dengan saya. Saudara adalah orang yang menjaga kawanan domba. Saudara akan lakukan apa kalau singa dan beruang datang? Kalau dari jauh kedengaran suara singa dan beruang, saudara kira-kira akan lari manjat pohon atau datang menghadapi? Saudara, saya yakin bahwa secara naluri manusia kita berkata kita gak akan hadapin. Dan bagi Daud, dia melaporkan kepada Isai ayahnya bahwa ada seekor domba yang diterkam. Ayahnya mungkin akan mengerti. Ayahnya pasti berkata, gak masalah nak, yang penting kamu selamat. Mungkin berbeda dengan pengalaman kita waktu kecil. Pinjam sepeda papa kita main. Ketika jatuh, "Pa, saya jatuh dari sepeda."
Papa kita tanya, sepeda gua ada apa-apa nggak? Kita bingung. Sepeda yang ditanya bukan anaknya. Nah saudara, kalau Isai saya yakin mungkin akan tanya anaknya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Daud berkata, dia mengejar. Sudah di mulut singa, sudah di mulut beruang, dia kejar. Dia lepaskan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukannya demikian. Daud kembali berkata kepada Saul, kemudian apabila beruang atau singa itu berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah sekarang kita teliti. Keahlian apa yang dimiliki Daud sehingga dia melakukan hal itu? Apa latar belakangnya sehingga dia melakukan hal itu? Dia meresikokan nyawanya. Dia melakukan sesuatu yang saya katakan kalaupun diterkam seekor ayahnya pun maklum. Dan naluri manusia menjauh dari bahaya. Daud mendekat. Saudaraku, hari-hari ini kita di tengah situasi dan keadaan yang boleh dikatakan sangat mengancam. Saudara, kita semua dalam keadaan yang disebut dalam bahaya situasi ekonomi yang mungkin akan stuck di tahun ini. Ada kabar gembira hari ini, pimpinan tertinggi kita divaksin. Tapi masing-masing kita dalam menggembalakan rumah tangga kita, dalam menggembalakan pekerjaan kita masing-masing di rumah, di keluarga, dalam peran kita, kehidupan kita, ada banyak bahaya yang mengancam, tantangan yang ada. Nah, kalau kita lihat kepada Daud, apa sih modal Daud? Ketika dia menceritakan dia begitu melawan, itu belum menjawab. Itu cuma menampilkan sebuah keberanian anak remaja yang melakukan itu. Saul pasti mencari tahu. Saul pasti berpikir, ya oke, kamu berani mengejar, kamu melepaskan dari mulut singa, domba yang sudah diterkam. Dari mulut beruang, kamu lawan beruang. Tapi pertanyaannya, keberanian itu dari mana? Karena naluri manusia itu menjauh dari bahaya. Tetapi kamu melakukan sesuatu yang mendekat dan menyerang. Naluri manusia ketika ada ancaman, kesulitan hidup, ada tekanan, larinya ke stres, ke depresi, ke ketakutan, kekhawatiran. Ketika dengar ancaman, menyembunyikan diri, ketakutan. Tetapi kamu gak takut. Saudara, apa jawaban Daud? Yuk kita lihat. Ayat 36 sampai 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, berhenti di sini. Ada kata Allah yang hidup. Saudara, hari ini kita tahu bahwa ketika Daud dicatatkan kalimatnya bahwa aku akan maju hadapin Goliat, aku akan beri dia pelajaran karena dia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bagi Daud bukan fokus kepada barisan Allah ini. Sewaktu Daud maju dan menerima tantangan Goliat, bukan karena dia mau menanggung rasa belas kasihan dan melihat malunya, ketakutan mereka bersembunyi. Enggak, bukan itu. Tetapi di belakang tentara yang bersembunyi ini, yang dicemooh ini, ada Allah yang hidup, yang sedang diperkatakan oleh Goliat bahwa Allah itu mati. Bagi Daud, kalau Allah itu hidup, maka ia mencemooh segala ancaman, ketakutan, kengerian, kekhawatiran yang diperhadapkan kepada Allah yang hidup. Maka Allah yang hidup ini pasti menang. Amin saudara. Kalau penyakit, segala pergumulan ekonomi, tantangan, kekhawatiran yang Yesus sudah katakan, jangan khawatir akan apa yang kamu makan.
Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Karena itu dicari oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Maka bagi Daud, orang yang gak kenal Allah, kalau hidupnya sedemikian, yang kenal Allah harusnya berbeda. Maka ketika Daud berkata di hadapan Saul, Daud bukan berkata, karena Goliat telah menghina barisan Saul, tentara Saul. Enggak. Daud tidak berkata, Saul rajaku, aku berani melawan Goliat karena dia telah mencemooh barisan tentara Israel. Enggak. Dia enggak berkata dengan kata, ini barisan Israel, bangsa hebat. Enggak. Dia bukan berkata karena ia telah mencemooh tentara Tuanku raja. Enggak. Daud berkata dari hatinya, karena ia mencemooh barisan bukan punya Saul. Barisan ini bukan punya Israel aja. Barisan ini di belakangnya. Barisan ini milik kepunyaan Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang hidup. Saudaraku, di dalam doa kita bersama dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau berkata, kita semua dalam situasi yang sama dengan semua orang di dunia. Nggak ada yang menangis. Nggak ada yang nggak meneteskan air mata di masa ini. Saudara, saya kemarin baru membantu orang mencari ruang ICU. So saya lihat hari demi hari berita di sekitar semakin mengerikan. Tapi percayalah, kita tidak sendirian. Dari sorga sana Tuhan berkata, anak-anakku. Saudara, kita adalah barisan Allah, anak Allah. Kita bukan seorang Fu Pet Kiong, bukan seorang Daniel Silaban, yang bukan seorang Jakaria, bukan seorang Bu Ute, bukan seorang yang menghadapi seperti Pak Gurdas kesulitan yang di depan dan diri kita sendiri. Enggak. Kita, ingat saudara, kita adalah milik Allah yang hidup. Amin. Bahwa di tengah masalah yang namanya kesakitan, kaki Baal yang tidak bisa bergerak, yang namanya kesakitan karena COVID 6 hari di rumah sakit, karena asma yang diderita, karena kaki lutut yang dialami masalah dan segala persoalan yang ada. Di hadapan masalah itu kita perkatakan, aku memang terbatas menghadapimu, tapi aku punya Allah yang hidup, yang tidak terbatas untuk menghadapi ini semua. Saudara ingat, perkataan Daud ini ada sebuah perkataan bahwa Allah itu telah menyatakan dia memiliki saudara dan saya. Bukankah kita adalah milik kepunyaan Allah? Karena itu, yuk mulai hari ini kita berkata kepada diri kita, jiwa kita, Allah yang hidup itu, Ia akan membelaku, menggantikanku berperan di tengah persoalan ini.